Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya sendiri akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Rahmat Alwisa Putra Sagala, dan Diki Darmawan, Amaldi Surbakti, dan Rudi Rusdianto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu antarmuka sistem operasi, CLI, dan GUI. Pengertian antarmuka interface adalah salah satu layanan yang disediakan oleh sistem operasi sebagai sarana interaksi antar pengguna sistem operasi. Antarmuka atau interface adalah komponen sistem operasi yang bersentuhan langsung dengan pengguna. Terdapat dua jenis antarmuka atau interface, yaitu Command Line Interface atau CLI dan Graphical User Interface atau GUI. Antarmuka pemakai atau user interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna user dan dengan sistem. Antarmuka atau interface pemakai atau user interface dapat menerima informasi dengan pengguna atau user dan memberikan informasi kepada pengguna atau user, dan untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. User interface berfungsi untuk menginputkan pengetahuan baru ke dalam basis pengetahuan sistem, pakar atau ES, menampilkan penjelasan sistem dan memberikan panduan pemakaian sistem secara menyeluruh, step by step, sehingga user mengerti apa yang dilakukan terhadap suatu sistem. Terpenting dalam membangun user interface adalah kemudahan dalam memakai dan menjalankan sistem, interaksi, dan komunikasi. Sedangkan kesulitan yang mengembangkan atau membangun suatu program jaringan terlalu diperlihatkan. Tujuan antarmuka atau interface adalah mengkomunikasikan fitur-fitur sistem yang tersedia agar user mengerti dan dapat menggunakan sistem tersebut. Dalam hal ini, penggunaan bahasa amat efektif untuk membantu pengertian, karena bahasa merupakan alat tertua tertua setelah gestur yang dipakai. Orang untuk berkomunikasi sehari-harinya. Praktis, semua pengguna komputer dan internet kecuali mungkin anak kecil yang memakai komputer. Untuk belajar membaca, dapat mengerti tulisan. Ada dua jenis interface, yaitu Command Line Interface atau CLI. Di CLI adalah tipe antarmuka atau interface di mana pengguna berinteraksi dengan sistem operasi melalui teks terminal. CLI adalah sebuah bentuk antarmuka atau antara sistem operasi dengan pemakai, di mana pemakai mengetikkan perintah-perintah dengan menggunakan perintah dalam bentuk teks dan sebuah metode untuk memasukinya. Yang kedua, Graphical User Interface atau GUI. Saat ini yang banyak digunakan dalam software adalah GUI atau Graphical User Interface. Kenapa? Pengguna GUI biasanya adalah mereka yang sudah terbiasa dengan sistem operasi Windows. Bagi mereka, GUI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Kenapa? Karena makanya sudah bisa dibilang mudah. Yang berikutnya adalah saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem operasi dari 3 sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah sudut pandang pengguna, yaitu sistem operasi merupakan sebagai alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Yang sudut pandang kedua adalah sudut pandang sistem, di mana sistem operasi dapat dianggap sebagai alat yang menempatkan sumber daya secara efisien. Yang ketiga, sudut pandang tujuan. Di sini, di sudut pandang ini, sistem operasi dapat dipandang sebagai alat membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah pengguna. Habis itu berikutnya saya akan menjelaskan macam-macam sistem operasi komputer device. Yang pertama ada OS Unix. Nah, di sini di Unix
adalah sebuah sistem operasi komputer yang diawali dari proyek multiplex information dan computing service yang dilakukan American Telephone dan Telegraph. Sistem operasi Unix digunakan secara luas, baik sebagai server ataupun workstation. Di sini, kelebihan Unix adalah portabilitasnya itu dapat diadaptasikan dengan mudah ke komputer lain. Yang kedua, multi-user, dapat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus. Dan yang ketiga, multitasking, dapat menjalankan tugas secara bersamaan dalam satu waktu. Dan yang keempat adalah sistem hierarkikal, pengorganisasian informasi atau data dalam bentuk yang mudah untuk mudah diingat dan diakses. Dan kelebihan yang kelima pada Unix adalah sistem file stabil untuk database, server internet, intranet, file server, internet client, dan pengembangan Java. Dan yang terakhir, mempunyai kinerja yang lebih baik daripada Windows NT. Unix adalah sistem operasi yang hampir gratis. Kekurangannya, tampilannya kurang menarik. Yang kedua, membutuhkan memori yang cukup besar untuk memakainya atau menggunakannya. Masih belum banyaknya game-game besar yang bersedia dijalankan di platform ini. Dan beberapa hardware sulit untuk menyediakan driver untuk Linux. Sulit digunakan untuk pengguna yang awam. Misalnya baru-baru pakai sistem operasi, dia pasti nggak ngerti cara pakai Unix. Dia. Yang kedua ada namanya OS Linux. Linux adalah nama dari sebuah sistem operasi yang berbasis Unix yang diperluaskan ke masyarakat secara gratis. Dan berada di bawah lisensi GNU, General Public License. Kelebihan Linux adalah bersifat open source, bebas dan terbuka, sehingga tidak perlu biaya untuk mendapatkan lisensi free, dan boleh diutak-atik semuanya. Linux sekarang sudah mudah dioperasikan. Kalau dulu pengguna Linux identik dengan para hacker, tapi sekarang orang awam pun sudah banyak yang menggunakan Linux. Hampir semua aplikasi yang bisa dijalankan di Windows sudah ada aplikasi Linux-nya yang dikembangkan oleh komunitas Linux atau bisa juga menggunakan software emulator. Dan kekurangannya, banyak user yang belum terbiasa dengan menggunakan Linux karena kebanyakan user itu memakai Windows. Kenapa? Karena di Windows dia itu sistem operasinya lebih mudah digunakan dan orang awam nggak akan ngerti namanya Linux. Dukungan hardware kekurangan yang kedua, dukungan hardware dari vendor-vendor tertentu tidak terlalu baik pada Linux. Proses instalasinya tidak semudah Windows. Yang ketiga, OS yang ketiga adalah macOS. macOS adalah singkatan dari Macintosh Operating System yang digunakan perusahaan Apple Incorporation. Kelebihan macOS adalah lebih stabil karena menggunakan Unix. Yang kedua, dia bisa multitasking. Yang ketiga, bisa mengenal file format Windows sekaligus. Dan kekurangannya adalah satu, yang pertama itu mahal. Mahalnya OS ini kenapa? Karena dia lebih aman. Dan yang kedua, di sini dia hanya cocok untuk graphic designer. Dan yang ketiga, macOS tidak dapat digunakan bersama-sama sistem pengoperasian yang tidak menggunakan sistem macOS. Berarti dia hanya bisa digunakan oleh sistem macOS sendiri. Dia Windows tidak bisa masuk dan gitu pun Linux nggak bisa masuk. Itu dia. Dan untuk yang berikutnya ada namanya Windows. Di sini sistem operasi Windows yang tadi saya bilang mudah digunakan, merupakan pengembangan dari MS-DOS. Sebuah sistem operasi berbasis modul teks dan command line atau CLI, Command Line Interface. Windows merupakan sistem operasi yang menyediakan lingkungan berbasis grafis
atau Graphical User Interface atau GUI, dan kemampuan multitasking yang lebih tinggi. Di Microsoft Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Microsoft Corporation adalah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkantor di pusat Redmond. Untuk macam-macam Windows, yang pertama dia ada Windows 1.0, Windows 2.0, Windows 3.0, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan yang terakhir yang paling terbaru adalah Windows 10. Ini adalah versi terbaru dari Microsoft Windows. Dan untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem operasi mobile device atau Symbian. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sistem operasi mobile device. Yang pertama adalah Symbian. Symbian adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Symbian Ltd yang dirancang untuk digunakan pada mobile system. Sistem operasi Symbian mampu melakukan operasi secara multi-threading, multitasking, dan pengamanan terhadap memori. Dan semua pemrograman pada Symbian dapat dilakukan secara event-based. Berikutnya ada namanya Windows Phone. Windows Phone adalah sebuah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Microsoft dan merupakan pengganti platform Windows Mobile System. Sistem operasi ini pertama diluncurkan pada tahun 2010 dan diluncurkan di Asia pada awal tahun 2011. Dengan Windows Phone, Microsoft menciptakan interface pengguna baru dengan menggunakan bahasa desainnya yang diberi nama Modern Style UI. Untuk di perkembangannya ada Pocket PC 2000, ada Pocket PC 2002, dan seterusnya. Untuk yang sistem berikutnya, sistem operasi mobile device berikutnya itu ada di iOS. Teman-teman pasti nggak asing lagi dengan nama iOS kan? Di iOS adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Apple dan dia hanya berjalan pada perangkat mobile besutan Apple, yaitu iPhone, iPad, iPod, dan iOS pada awalnya bernama OS Phone dan dikenal pertama kali berbarengan dengan peluncuran iPhone generasi pertama, yaitu iPhone 2G atau iPhone 2G. Akhirnya pada bulan Juni 2009, tepatnya saat perilisan OS iPhone generasi ketiga namanya OS iPhone, berubah nama menjadi iOS yang kita kenal sampai sekarang ini. Sejarah iPhone adalah iPhone OS 1, iPhone OS 2, iPhone OS 3 atau iOS 3, iOS 4, iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 8, iOS 9, iOS 10, sampai iOS 13 sekarang yang terbaru. Itu dia. Untuk di sistem berikutnya ada namanya Android. Untuk di sejarah, Android pada mulanya berasal dari perusahaan bernama Android Incorporation, didirikan tepatnya di Palo Alto, California pada Oktober tahun 2003 oleh Andy Rubin. Versi Android pertama kali adalah versi Android namanya, yang paling pertama kali itu adalah versi Android 1.0 Apple Pie. Habis itu dia bergenerasi lagi sampai Android 1.1 Banana Bread. Yang kedua ada namanya versi Android Commercial Release, itu dia 1.5 Cupcake namanya. Ya. Paling teman-teman pasti jarang dengar dengan nama-nama ini kan. Ada lagi Android yang 1.6, ada Donut namanya. Android yang 2.0 Eclair, Android 2.2 Froyo, Android 2.3 Gingerbread, dan masih banyak lainnya. Dan untuk yang paling terbaru, yang biasa paling teman-teman gak asing lagi dengarnya gitu kan, itu ada namanya di Android 4.1 atau 4.3 Jelly Bean.
Nah, kalau teman-teman tahu handphone Advan S4a itu pakai Android Jelly Bean. Untuk berikutnya yang di atasnya lagi Android 4.4 KitKat. Nah, pasti teman-teman kan nggak asing lagi kan dengar Android KitKat ini kan. Yang berikutnya adalah Android 5.0 yaitu Lollipop. Nah, Lollipop ini rilisnya pada awal bulan November 2015. Itu dia. Kalau yang KitKat tadi rilisnya pada 3 September 2013. Nah, untuk yang agak-agak lebih tingginya ada namanya Android 6.0 Marshmallow. Nah, ini pasti teman-teman kan udah nggak asing lagi dengan namanya. Di sini dia Marshmallow pertama kali rilis tuh tanggal 28 Mei 2015. Itu dia. Dan Android versi 7.0 adalah Android Nougat atau Nugget. Itu dia. Ada juga sih Android lainnya yang terbaru adalah sekarang itu Android Oreo, yaitu Android 8.0, Android 9.0 yaitu namanya Pie, Android 10 yang paling terbaru baru aja rilis sekarang ini. Baru 2 bulan yang lalu lah rilisnya. Demikian dengan persentase yang saya berikan buat teman-teman, semoga dapat ilmu atau dapat paham apa yang saya bicarakan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.